Jadi gini, untuk GoRide dan GoCar, potongan driver itu berkisar antara 15-20%, tergantung promo, insentif, dan kebijakan di masing-masing kota. Gue lihat akhir-akhir ini banyak banget konten dan demo driver yang minta potongan Gojek diturunin sampai 10%. Emang itu lagi rame ya sekarang? Yaps, betul. Lagi rame banget tuh. Jadi ceritanya tuh gini, potongan yang dikenakan Gojek ke driver itu sekarang sekitar 20% per order. Nah, para driver merasa berat, soalnya penghasilan mereka makin kecil pastinya. Nggak sebanding sama capeknya di jalan. Mereka tuntut biar potongannya diturunin, maksimal ke 10% lah ya, supaya bisa lebih manusiawi sih pastinya. Tunggu. Jadi beneran 20% dipotong? Bukannya itu tergantung jenis layanan ya? Ya, betul. Jadi gini, untuk GoRide dan GoCar, potongan driver itu berkisar antara 15-20%, tergantung promo, insentif, dan kebijakan di masing-masing kota. Sedangkan untuk GoFood itu lebih rumit loh ya. Driver kena potongan, dan restoran juga dipotong sekitar 20-30%. Jadi potongannya tuh berlapis bro. Dan ini bukan cuma isu dan gosip doang. Udah diangkat di laporan media, forum-forum driver kayak Garda Nasional juga ikut bersuara. Bahkan sempat viral tuh waktu ada aksi demo di depan kantor Gojek Jakarta bulan Maret 2024. Tuntutannya itu potongan dikurangin dan transparansi ditingkatin. Oke, jadi drivernya kena potongan. Tapi gue juga ngerasa sebagai konsumen sekarang bayar lebih mahal sih. Itu bener nggak sih? Yaps, betul banget tuh. Sekarang itu selain tarif dasar, konsumen juga dikenain beberapa biaya tambahan. Biaya layanan aplikasi biasanya antara 2.000 sampai 5.000 per order. Biaya jarak tambahan kalau rute lagi jauh. Biaya sibuk saat jam-jam alias peak hour. Terus di GoFood ada ongkir dan sering juga harga makanan lebih mahal dari harga asli di resto tersebut. Ya intinya harus di-markup lah ya, supaya restonya nggak rugi. Dan juga ada biaya tambahan sebesar Rp3.000. Jadi emang semua pihak sekarang kena beban. Driver, merchant, dan konsumen. Tapi logikanya gini ya, makin besar potongan ke driver, makin kecil penghasilan mereka. Kok Gojek belum nurunin juga potongannya sampai sekarang? Nah, ini menarik. Kalau kita ngintip laporan keuangan Gotoh, induknya Gojek, per kuartal 4 2024, mereka lagi serius banget buat tekan kerugian dan kejar profitabilitas di tahun 2025. Jadi kenapa mereka belum bisa nurunin potongan? Karena mereka masih punya biaya operasional tinggi, gaji karyawan, server, teknologi, customer service, dan lain-lain. Sebelum bakar uang gede-gedean buat ngerebut pasar dari pesaing, sekarang lagi masa-masa pemulihan. Harus kasih hasil ke investor, bukan cuma bakar duit doang. Kalau langsung potongan diturunin ke 10%, ya pendapatan perusahaan bisa anjlok. Apalagi di tengah persaingan ketat sama Grab, Maxim, dan bahkan pemain-pemain lokal. Tapi gimana dong nasib driver? Gue lihat banyak yang ngeluh di medsos. Katanya narik seharian cuma dapat bersih 50.000. Itu pun belum dikurangi bensin sama makan. Ya, itu realita di lapangan. Banyak driver yang bilang, kami bukan mau kaya, cuman pengen penghasilan layak tanpa dipotong terlalu banyak. Sekarang juga banyak driver yang berhenti narik atau pindah ke aplikasi lain kayak Maxim, yang katanya potongannya cuma 10%, bahkan ada yang bilang bisa lebih kecil. Walaupun layanan aplikasi mungkin nggak sefleksibel Gojek, sementara konsumen masih dimanjakan sama promo dan voucher. Tapi ya uang buat subsidi promo itu asalnya dari potongan driver dan merchant juga. Jadi kayak sirkulasi satu pihak disubsidi, pihak lain ditekan. Pemerintah emang nggak ikut turun tangan soal gini-ginian? Sebenarnya ada desakan juga dari komunitas driver ke Kemenhub dan Kemenaker bahwa mereka minta ada batasan maksimal potongan dari aplikasi. Ada kejelasan status kerja, soalnya sekarang status driver tuh masih mitra, bukan karyawan. Tapi sampai sekarang belum ada aturan pemerintah yang secara spesifik ngatur maksimal potongan. Jadi masih diserahin ke masing-masing perusahaan buat bikin kebijakannya sendiri. Kesimpulannya potongan Gojek 10% itu masih harapan ya? Iya bro, masih jadi tuntutan yang belum dikabulkan. Tapi dengan tekanan yang makin besar dari komunitas driver, media, dan opini publik, bukan nggak mungkin Gojek bakal evaluasi model bagi hasil mereka. Mungkin nggak langsung 10%, tapi bisa jadi mereka turunin potongan secara bertahap. Atau kasih insentif tambahan buat driver yang performanya bagus. Tapi tetap perlu komitmen dari perusahaan buat mikirin kesejahteraan mitranya juga. Jadi sekarang tinggal nunggu langkah nyata aja ya? Kalau menurut lu, potongan 20% itu wajar nggak sih? Atau udah saatnya diturunin demi keadilan buat driver? Selain aplikasi Gojek, ada lagi nggak yang kena potongan juga? Aplikasi lain ya? Kita bahas di next video ya.
Nah, buat teman-teman, tulis pendapat lu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, komen video ini biar makin banyak orang yang paham dan peduli sama kondisi driver ojek online di Indonesia.